Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar pada mata kuliah Ulumul Quran. Dan pada pertemuan ini, kita akan membahas topiknya adalah Al-Quran dan Ulumul Quran. Ya, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan Ulumul Quran. Pertama, kita akan mencoba untuk membahas pengertian Al-Quran. Ya, Al-Quran ada banyak sekali pendapat ataupun definisi dari para ahli tentang apa itu Al-Quran. Namun dari semua pendapat itu saya pilihkan pendapat dari Az-Zarqani, yang mana Az-Zarqani mengatakan bahwa Al-Quran adalah Al-Kalamul Mu'jiz Al-Munazzal ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Maktub fil Masahif Al-Manqul bit-Tawatur Al-Muta'abbad bitilawatih. Ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalamullah yang berfungsi sebagai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan dipandang ibadah dalam membacanya. Ya, kalamullah maksudnya adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat adalah sebuah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk menaklukkan atau membuat lawan-lawan pada Rasulullah itu menjadi takluk atau terkalahkan dengan kedahsyatan dari mukjizat tersebut. Nah, Al-Quran itu fungsinya adalah mukjizat, ya, yang mana dengan Al-Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu memberikan penyampaian kepada umatnya ketika itu, dan membuat orang yang mendengarkan menjadi takluk dan tunduk kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga adalah sesuatu yang ditulis dalam mushaf, dalam lembaran-lembaran, ya, disampaikan secara mutawatir. Mutawatir artinya adalah diterima oleh orang banyak, kemudian disampaikan kepada orang yang banyak pula, dan begitu seterusnya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya secara sendiri-sendiri. Ya, beliau selalu menyampaikan wahyu yang beliau terima kepada para sahabatnya itu secara berjamaah, bersama-sama di sebuah majelis. Ya, sehingga mengapa itu dilakukan? Karena itu membuat tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penyampaian kalau berita itu disampaikan secara bersama-sama. Ya. Nah, kemudian juga Al-Quran itu adalah dipandang ibadah dalam membacanya. Ya, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, ini adalah definisi Al-Quran yang kita pilihkan dari pendapat Az-Zarqani. Sekali lagi, Al-Quran di sini adalah sebuah kalamullah yang memiliki fungsi sebagai mukjizat dan tentunya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau bukan kepada Nabi Muhammad, itu bukan Al-Quran. Dan dituliskan dalam mushaf-mushaf, terus disampaikan secara mutawatir, dan dipandang ibadah dalam membaca. Al-Quran ini memiliki beberapa nama lain selain Al-Quran. Ya. Ini bisa kita lihat dari beberapa penamaan yang juga itu disebutkan sendiri dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, itu namanya adalah Al-Quran. Jadi penamaan Al-Quran itu sendiri memang tercantum di dalam salah satu ayat Al-Quran. Contohnya adalah ini, ya, surat Al-Isra ayat 9, yang bunyinya Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi
penamaan Al-Quran itu sendiri pun memang sudah dicantumkan dalam salah satu ayat Al-Quran itu sendiri, yakni pada surat Al-Isra ayat 9. Di sini jelas disebutkan bahwa disebutkan namanya inna hadzal Qur'an, ini adalah Al-Quran. Jadi makanya kemudian kitab suci kita ini kita namakan dengan Al-Quran. Nah, dinamakan juga dengan Al-Quran, kenapa? Karena kitab suci ini merupakan kitab bacaan atau kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia. Ya. Al-Quran, Quran itu artinya adalah bacaan. Secara bahasa, Quran itu adalah bacaan. Jadi, kitab suci ini dinamakan Al-Quran karena dia merupakan kitab suci yang dibaca. Menjadi bahan bacaan bagi umatnya. Dan dia sangat sering dibaca oleh umat Islam. Minimal setiap kali sholat, umat Islam telah membacanya. Ya, makanya itu dinamakan dia sebagai Al-Quran, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, penamaan yang kedua disebut sebagai Alkitab. Alkitab ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, bunyinya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, ya, Alkitab yang tidak ada keraguan lagi padanya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini juga disebutkan nama kitab suci ini adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Ini disebutkan pada ayat ini. Zalikal kitab la raiba fihi. Itulah Alkitab. Makanya Al-Quran juga sering dipanggil orang sebagai Alkitab. Nah, dinamakan Alkitab juga karena ia merupakan sesuatu yang ditulis. Jadi Alkitab itu artinya adalah sesuatu yang tertulis. Ya, maka Alkitab dinamakan juga Alkitab karena kitab suci ini adalah sesuatu yang ditulis. Ya, dan terlihat oleh kita sampai saat ini. Bentuk fisiknya yang telah dituliskan. Nama yang ketiga adalah Az-Zikru. Ya, Az-Zikru. Nah, ini termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bunyinya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikru atau Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Nah, di sini disebutkan bahwa namanya Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikra kepada kamu sekalian dan kami yang menjaganya. Jadi kata Az-Zikru itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebagai nama Al-Quran. Nah, mengapa dinamakan dengan Az-Zikru? Karena kata Az-Zikru itu sendiri artinya adalah peringatan. Ya, mengingat. Maka dinamakan di Az-Zikru karena fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan atau dapat juga dikatakan demikian karena kitab ini sangat mudah diingat atau dihafalkan. Jadi Az-Zikru itu sendiri artinya adalah peringatan, juga bisa berarti ingatan, hafalan. Ya, nah di sini memang pas sekali Al-Quran dinamakan sebagai Az-Zikru karena fungsinya sebagai pemberi peringatan. Dan juga kitab suci ini adalah kitab suci yang mudah diingat, mudah dihafalkan. Ya, kita lihat bahwa ternyata sangat banyak sekali di muka bumi ini para penghafal Al-Quran. Satu kitab suci itu dari awal sampai terakhir 30 juz mampu dihafalkan oleh manusia. Ini pertanda bahwa Al-Quran itu memang pas dinamakan dengan Az-Zikru karena dia mudah dihafalkan. Sebab Az-Zikru itu sendiri secara bahasa berarti hafalan. Juga bisa berarti peringatan. Maka dinamakan Az-Zikru karena dia berfungsi sebagai pemberi peringatan dan juga karena dia mudah diingat atau dihafalkan. Ya, itulah kehebatannya Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran dinamakan sebagai Al-Furqan. Ya, Al-Furqan.
Kita lihat ya, dia disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Bunyinya begini. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 1. Mengapa dinamakan demikian? Karena Al-Furqan secara bahasa artinya adalah pembeda. Ya, pembeda. Nah, ini memang pas sekali dengan fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu fungsi Al-Quran. Maka dia juga dinamakan Al-Furqan. Ya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 1. Nama yang lain adalah An-Nur. Ya, An-Nur. Ini termaktub dalam surat At-Taghabun ayat 8. Bunyinya, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada An-Nur atau Al-Quran yang telah kami turunkan. Jadi An-Nur di sini adalah nama lain dari Al-Quran. Kalau katakan gini, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, dan berimanlah kamu kepada nur yang kami turunkan kepadamu. Ya, artinya adalah Al-Quran. Ini nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Nah, dan ini juga cocok sekali dinamakan dengan An-Nur. Karena apa? An-Nur artinya adalah cahaya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa An-Nur ini adalah Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang berfungsi sebagai cahaya penyuluh bagi umat Islam, bagi umat manusia dalam menjalani kegelapan hidupnya di dunia ini. Ya, nur itu adalah pelita, cahaya, ya, yang menerangi jalan umat manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jangan sampai mereka berjalan dalam kegelapan semata. Al-Quran yang memberikan penerangannya itu. Nah, itulah 5 nama dari Al-Quran yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu sendiri pada ayat-ayatnya. Dan kelima, nama ini menunjukkan sekaligus menunjukkan fungsi daripada kitab suci ini, yakni Al-Quran. Ya, begitu. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa saja kandungan Al-Quran itu? Ya, kalau kita klasifikasikan secara umum, maka Al-Quran itu memuat ada 3 kandungan. Yang pertama adalah kita sebut dengan kandungan teologis. Apa itu? Yakni masalah ketuhanan dan hal-hal yang membutuhkan keimanan dalam penerimaannya, seperti ajaran yang termuat dalam rukun iman. Ini adalah muatan pertama dalam Al-Quran tentang hal-hal yang sifatnya teologis, masalah-masalah ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ya. Yang kedua adalah kosmologis, ya, yaitu tentang alam semesta beserta isinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, baik menyangkut asal-usul dan proses kejadian alam, hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini isi kedua dari Al-Quran, yaitu tentang alam semesta beserta isinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, mulai dari proses kejadian alam dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya dan sebagainya. Ya. Adapun muatan yang ketiga adalah antropologis. Apa itu? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah manusia, baik menyangkut hakikat manusia, asal-usul kejadiannya, wataknya, sejarah hidupnya dari waktu ke waktu dan lain-lain. Ya, jadi masalah yang ketiga adalah tentang masalah manusia, isinya tentang bagaimana hakikat manusia, ya, wataknya, sejarahnya dan sebagainya macamnya. Jadi inilah 3 kandungan pokok dalam Al-Quran.
teologis, kosmologis, dan antropologis. Baik, sekarang kita lanjut kepada masalah ulumul Quran. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ya, kita lihat secara bahasa, ulumul Quran itu terambil dari bahasa Arab, yakni ulumul Quran. Jadi dari dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum itu adalah bentuk jamak dari ilmu, ya, jamak dari ilmun. Nah, maka kalau digabung, ulumul Quran artinya adalah ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, berarti tidak satu, ya, ada banyak ilmu yang terkandung di situ yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, lalu jadi penggunaan kata frase ulumul Quran ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah ulumul Quran itu bisa bermakna ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Ya, istilah frasa ulumul Quran itu bisa bermakna dua ini. Pertama, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Nah, dari kedua ini, dari dua pengertian ini, maka pengertian kedua yang merupakan pengertian yang digunakan dalam pengkajian kita ini. Ya, jadi yang kita bahas pada mata kuliah ulumul Quran ini adalah tentang ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Bukan pada maksud yang pertama, yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Kalau ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu adalah contohnya seperti fikih, ya, ilmu-ilmu syariah, ilmu pendidikan, dan macam-macam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmunya. Gitu. Nah, pada ulumul Quran ini yang menjadi fokus kita adalah pada poin yang kedua, yakni ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Nah, lalu bagaimana pengertian ulumul Quran ini menurut para ahli? Kita ambil pengertian dari Az-Zarqani yang dia mengatakan bahwa ulumul Quran itu adalah kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, baik dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasih dan mansuhnya, penolakan terhadap keraguan akannya, dan lain sebagainya macamnya. Ya, jadi kita simpulkan saja bahwa yang dimaksud oleh Az-Zarqani tentang apa itu ulumul Quran adalah kajian yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dari berbagai macam perspektif. Mulai dari masa tentang turunnya, susunannya, dan sebagai macamnya. Lalu bagaimana ruang lingkup dari ulumul Quran ini? Tadi sudah kita pahami bersama di awal bahwa ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Artinya ada banyak ilmu di situ. Artinya ruang lingkupnya cukup luas, cukup banyak sekali. Di sini akan saya paparkan beberapa saja yang penting yang dapat kita sampaikan di sini. Ya, sesungguhnya ada banyak sekali ruang lingkup ulumul Quran ini. Di antaranya seperti berikut ini. Yang pertama adalah ilmu nuzul Al-Quran. Ya, apa itu ilmu nuzul Quran? Adalah ilmu yang membicarakan Al-Quran dari segi penurunannya, baik menyangkut proses turunnya maupun cara-cara diturunkannya. Ya, itu nuzul Quran. Ruang lingkup pertama adalah ilmu nuzul Quran. Artinya adalah ilmu yang membicarakan tentang proses turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah ilmu asbabun nuzul. Ya, yakni ilmu yang membicarakan tentang latar belakang historis turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Ya, asbab nuzul, sebab-sebab atau latar belakang historis turunnya sebuah ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah
ilmu tertib Al-Quran, yakni ilmu yang membicarakan tentang susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, ilmu jam'ul Quran, yakni ilmu yang membahas tentang pengumpulan Al-Quran, baik dari segi proses pengumpulannya maupun cara-caranya. Ilmu jam'ul Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran, proses pengumpulannya maupun cara-caranya. Ya, ini ruang lingkup yang keempat. Yang kelima adalah ilmu Rasmul Quran. Apa itu? Ilmu Rasmul Quran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara penulisan Al-Quran. Ya, ilmu yang membahas tentang cara-cara penulisan Al-Quran. Lalu yang keenam, ilmu qiraat. Apa itu ilmu qiraat? Ilmu qiraat adalah ilmu yang membicarakan Al-Quran dari segi cara-cara melafalkannya yang dinisbahkan pada nama-nama imam qiraat, atau di sini juga termasuk di dalamnya adalah ilmu tajwid. Ya. Ya, ini ruang lingkup yang keenam. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah ilmu tafsir. Ya. Apa itu? Ilmu tafsir adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menjelaskan dan menguraikan isi kandungan atau makna dari ayat Al-Quran. Ya, dan ini adalah hal yang banyak kita temukan belakangan saat ini, tafsiran Al-Quran. Dan ini adalah bagian dari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Yang kedelapan adalah ilmu i'jaz Al-Quran. Ya, i'jaz Al-Quran ini adalah ilmu yang membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran yang berfungsi sebagai bukti kenabian Muhammad SAW. Ya. Ilmu i'jaz Al-Quran ini membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran, ya, atau mukjizatnya Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, ilmu nasikh wal mansukh. Apa itu? Ya, ini ilmu yang membicarakan tentang penghapusan atau pembatalan hukum yang terkandung dalam suatu ayat dan pemberlakuan hukum pada ayat lainnya. Ya, jadi ilmu nasikh mansukh adalah ilmu yang membicarakan tentang penghapusan atau pembatalan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ke-10, ilmu makki wal madani. Yakni ilmu yang membicarakan tentang klasifikasi ayat Al-Quran berdasarkan tempat turunnya di Mekah atau di Madinah, dan juga berdasarkan waktu turunnya sebelum hijrah atau sesudahnya. Ya, jadi ilmu Makki dan Madani ini adalah ilmu tentang waktu turunnya Al-Quran, ya, di Mekah atau di Madinah sebelum atau sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, ilmu muhkam wal mutasyabih, yakni ilmu yang membicarakan tentang adanya ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan tegas kandungan maknanya, serta ayat-ayat yang maknanya masih samar-samar, tidak jelas, dan menimbulkan multi-interpretasi. Ya, ini ilmu ini yang membahas tentang ayat Al-Quran yang jelas maknanya atau yang membutuhkan untuk diinterpretasi. Yang ke-12, ilmu gharibul Quran, yakni ilmu yang menerangkan tentang makna kata-kata ganjil dalam Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab konvensional. Ya, ilmu gharibul Quran. Kemudian yang lain lagi ada ilmu i'rab Al-Quran, ya, ilmu yang membicarakan tentang harakat dan jabatan kata dalam Al-Quran, tanda baca dan segala macamnya. Kemudian ilmu wujuh wan nazair, ya, ilmu yang membicarakan tentang kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, jadi sebuah kata punya makna lebih dari satu dalam Al-Quran itu, maka ilmu yang membahasnya ilmu ini. Kemudian berikutnya adalah ilmu bada Al-Quran. Ilmu bada Al-Quran ini adalah ilmu yang membicarakan tentang keindahan susunan redaksi kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Ya. Yang ke-16
ada ilmu aqsam Al-Quran, yakni ilmu yang membicarakan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi sumpah, ya, bicara mengenai ayat-ayat yang memuat kata-kata sumpah dalam Al-Quran. Kemudian ilmu amsal Al-Quran, ilmu yang membicarakan tentang makna penggunaan perumpamaan pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada banyak ayat Al-Quran yang berisikan perumpamaan. Nah, ilmu inilah yang membahasnya. Lalu ada lagi ilmu jidal Al-Quran, ilmu yang membicarakan tentang berbagai macam perdebatan, ya, yang dihadapkan Al-Quran terhadap orang-orang musyrik dan kelompok-kelompok. Nah, inilah bagian, inilah diantara ilmu ruang lingkup ulumul Quran. Masih ada banyak lagi yang lain-lainnya. Namun pada pertemuan yang akan datang, satu persatu akan kita bahas secara rinci tentang ilmu-ilmu ini. Ya, dan ada banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan yang penting untuk kita ketahui. Baik, kemudian kita dari semua ilmu-ilmu Al-Quran yang kita bahas tadi, maka bisa kita kelompokkan menjadi dua macam. Kalau kita lihat dari segi sifat kajiannya, ya, yang pertama adalah yang disebut dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang bersifat eksistensial, ya, bersifat eksistensial. Apa itu? Yakni ilmu-ilmu yang membicarakan tentang eksistensi atau keberadaan Al-Quran. Ya, seperti ilmu nuzul Quran, ilmu i'jaz Al-Quran, ilmu daf'a syubha anil Quran, dan sebagainya macamnya. Ini adalah ilmu-ilmu Al-Quran yang bersifat eksistensial, yang membahas tentang keberadaan Al-Quran. Yang kedua, esensial, ya, ilmu-ilmu Al-Quran yang bersifat esensial, yakni yang membicarakan tentang esensi atau isi kandungan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu amsal Quran, ilmu aqsam Quran, dan lain sebagainya macamnya. Jadi yang di kelompok ini adalah ilmu-ilmu yang membahas isi kandungan Al-Quran. Nah, inilah dia ruang lingkup dan pengelompokan daripada ulumul Quran tersebut. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kita lihat bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran itu dari masa ke masa. Kita mulai dari yang pertama, yakni pada masa Rasulullah. Pada masa ini, ya, ulumul Quran itu belum ditulis secara, menjadi sebuah disiplin ilmu yang sistematis dan juga belum tertulis, ya. Tapi dalam bentuk praktek itu sudah ada, ya, karena Rasulullah sendiri telah melakukannya. Apa itu? Beliau telah melakukan penafsiran pada Al-Quran, yakni jikalau ada sahabat yang tidak memahami makna sebuah ayat, lalu sahabat ini bertanya pada Rasulullah, dan Nabi Muhammad kemudian menjelaskan makna dari ayat yang ditanyakan tadi itu. Nah, apa yang Rasulullah lakukan ini, itu adalah tafsir. Namun, pada masa ini tidak dikenal dengan tafsir. Belum dikenal dengan istilah ilmu tafsir, ya, tapi sudah ada, ya, praktek melakukan penafsiran pada sahabat Rasulullah. Siapa yang melakukannya? Nabi Muhammad sendiri. Ya. Kemudian pada masa yang kedua ini ada masa Abu Bakar dan Umar. Ya, pada masa ini setelah Rasulullah wafat, pada masa Abu Bakar muncul usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, pada masa Rasulullah itu mushaf Al-Quran itu kan terpencar-pencar, ya, terpencar-pencar dalam berbagai bentuk. Ya, ada di pelepah daun kurma, ada di tulang belulang dan segala macamnya. Nah, pada masa Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu pada satu mushaf, pada satu buah buku. Ya, maka dimulailah usaha ini pada masa Abu Bakar. Ya, namun usaha ini juga belum bisa dipandang sebagai sebuah usaha sistematis, sebuah usaha yang sistematis penulisan Al-Quran, ya, pada masa ini. Jadi belum ada
metodologinya yang ditetapkan secara konkret di masa ini. Ya, maka belum dikenal juga istilah ulumul Quran di sini. Dilanjut pada masa Umar, ini juga masih dalam usaha melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, sehingga pada masa Umar pun belum terlihat gerakan ulumul Quran yang pasti. Ya. Nah, lalu pada masa yang ketiga ini pada masa Utsman bin Affan, disinilah mulai terlihat sebuah kerja yang cukup serius, yakni pada masa ini ya daerah kekuasaan Islam itu sudah semakin berkembang, ya semakin berkembang ke berbagai daerah. Nah pada masa ini tuntutan agar mushaf Al-Quran itu ditingkatkan, diduplikasi dengan lebih banyak lagi itu semakin meningkat karena wilayah kekuasaan Islam itu sudah semakin luas, sehingga umat Islam di daerah lain selain dari Madinah membutuhkan juga Al-Quran untuk mereka baca, untuk mereka pelajari. Nah, maka pada masa Utsman bin Affan ini ada gerakan, ada kegiatan ini menyalin mushaf Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Abu Bakar. Dibuat dalam sebuah tulisan yang mampu menampung berbagai macam bacaan yang ada. Nah, di sini kemudian diputuskan dalam satu bentuk tulisan, yang mana tulisan ini dikenal dengan istilah Rasmul Utsmani, tulisan dalam kaidah Rasmul Utsmani. Nah, disinilah lalu muncul pertama kali suatu ilmu tentang penulisan Al-Quran yang disebut dengan ilmu Rasmul Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini lahirlah sebuah ilmu Al-Quran yang baru sekali yang disebut dengan ilmu Rasmul Quran. Mengapa dia menjadi disebut ilmu Rasmul? Karena memang ada kaidah yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu di masa Utsman bin Affan, yang mana penulisannya ini dalam rangka menampung berbagai macam bacaan yang beragam di umat Islam ketika itu, sehingga tulisannya menjadi satu dan bacaannya pun kemudian seragam. Nah, inilah ilmu yang pertama kali lahir dalam deretan ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Jadi ilmu Rasmul Quran itu adalah ilmu Al-Quran yang pertama kali lahir. Kemudian masuk kepada masanya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ini terjadi permasalahan lain, ya, yakni bahwa orang-orang yang non-Arab merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran yang ditulis pada masa Utsman. Kenapa? Karena tulisannya itu tidak menggunakan tanda baca. Sehingga orang yang non-Islam, non-Arab maksud saya, non-Arab itu kesulitan dalam membacanya. Nah, disinilah kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang pakar di bidang ini, yakni Abu Aswad Ad-Du'ali. Apa yang diperintahkan? Yakni memerintahkannya membubuhkan syakel atau tanda baca pada tulisan Al-Quran. Nah, itulah yang kita kenal sekarang ini, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, dan sebagainya macamnya. Itu adalah jasa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib melalui Abu Aswad Ad-Du'ali ketika itu. Nah, apa yang dilakukannya ini maka disebut dengan ilmunya adalah ilmu I'rabul Quran. Pada masa inilah muncul ilmu yang kedua, yakni ilmu I'rabul Quran yang hadir pada masanya Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah masa Khulafa Rasyidin itu berakhir dan berkembanglah ulumul Quran terus berkembang dari hari ke hari, dan terutama kajian tentang ilmu Al-Quran ini terutama tafsir terus berkembang, ya. Namun upaya kodifikasi atau penulisan atau pembukuan terhadap ilmu-ilmu ini baru dilakukan dimulai pada abad kedua Hijriah, ya. Jadi penamaannya pun menjadi ulumul Quran pada masa ini, pada masa Khulafaur Rasyidin belum dikenal. Barulah pada abad kedua Hijriah ini mulai dikenal. Dikenalnya kapan? Dikenalnya itu adalah pada abad keempat Hijriah, ya, ketika seseorang bernama Muhammad bin Khalaf bin Marzaban menulis sebuah kitab yang berjudul
al-hawi fi ulumil Qur'an. Ya. Jadi di sini sebuah kitab lahir dan berjudul ada kata-kata ulumul Qur'annya di situ, dan ini memuat berbagai macam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nah, ini ditengarai menurut Syekh Saleh sebagai istilah pertama kali muncul istilah ulumul Qur'an. Nah, ini pada abad di Quran antara abad ketiga dan keempat Hijriah, yakni kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Khalaf bin Marzaban. Lalu istilah ulumul Quran dalam arti keseluruhan, ya, dalam arti keseluruhan baru muncul sebagai kenyataan yang jelas setelah muncul kitab yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Ali bin Ibrahim bin Said Al-Hufi. Ya, inilah puncak kesempurnaan ulumul Quran. Ya, ketika lahirnya sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hufi berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, baik. Demikian demikianlah pemaparan sedikit tentang topik kita pada hari ini, yakni Al-Quran dan Ulumul Quran. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.